ulangi lagi perkenalan diri saya. Nama saya Azri T atau Azri Tamusai. Saya tinggal di Dusun 1 Desa Baru, tepatnya dekat perbatasan desa antara Desa Baru dan Pengkalan Baru, Bulu Cina. Jadi 3 sudut aku di situ. Inisiatif saya, mengapa saya mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Desa Baru. Saya merasa desa kita sangat membutuhkan generasi muda yang ke depan yang betul-betul mau membangun desa kita. Ya. Jadi untuk itu saya mengangkat 5 poin yang harus kita perjuangkan jika kita mau desa kita maju ke depan. Yang pertama, poin pertama, yaitu membangkitkan batang terendam. Ini mohon maaf Pak, ini bahasa Melayu, hiasan bahasa Melayu. Yang artinya begini Pak, membuka kembali di mana anggaran-anggaran desa kita yang pernah kita dapatkan tetapi tidak pernah kita rasakan. Inilah yang dimaksud dengan membangkitkan batang terendam. Contoh, kita mempunyai bantuan dari Suganda, almarhum Bapak DS Torus. Kita mendapatkan 2,5 hektar untuk lahan pemakaman. Tetapi sayang sampai sekarang belum bisa masyarakat kita yang sudah meninggal untuk mempergunakannya. Kalau kita belum mau menggunakannya Pak ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada lagi seperti ambulan yang mana kemarin pernah diumumkan tetapi tidak ada. Kemana dan mengapa tidak sampai ke desa kita? Ini yang mesti kita jelaskan. Kita jangan seusun dulu Pak, entah ini jadi ini, kita bukan itu. Tetapi kita masyarakat butuh keterangan. Inilah yang harus saya lakukan. Yang kedua, menghijaukan rumput yang telah layu. Maknanya begini Pak, yang menghijaukan rumput yang telah layu ini membangkitkan lagi semangat masyarakat kita kepada ataupun kepercayaan masyarakat kita kepada pemerintahan desa. Contoh 1, RT sajalah mereka tidak dipilih. Jadi karena RT tidak dipilih sama masyarakat, otomatis masyarakat tidak ada sinkronnya. Dan RT-nya. Jadi RT harus dipilih. Kedua, di desa untuk pengurusan kita selalu di kayak bola, opor sana opor sini, tetapi belum juga terselesai. Apapun jenis yang mau kita urus serba susah. Inilah. Jadi menghijaukan rumput yang telah layu ini yang maknanya membuka kembali kepercayaan masyarakat kita kepada aparatur pemerintahan desa kita. Kalau tidak terbuka ini, otomatis desa kita tidak akan maju. Ya betul. Yang ketiga, menjemput yang belum tiba. Ini sangat saya harapkan sekali Pak. Kenapa? Segitu luas desa baru, kita tidak mempunyai sekolah yang namanya sekolah negeri, yaitu SMP maupun SMA. Sedangkan anak dari desa baru, yaitu Tanah Merah, sudah mempunyai 2 SMA, 1 SMP. Negeri. 2 SMP, 1 SMA. Negeri Pak. Kita desa baru penduduknya lebih dari 8.000 sebetulnya. Bahkan udah ada 10.000 yang masuk bukan kakak desa baru. Sedangkan kita sudah, anak-anak kita ini sudah dekat dengan rayon. Jika mereka ingin sekolah negeri, mereka harus di tempat desa tersendiri. Karena rayonnya rayon desa kita Pak. Sehingga kita mau mengelola anak kita ke Kubang, kita susah. Harus bikin ini itu dulu. Jadi kita sangat mengharapkan sekolah negeri untuk desa kita. Jangan swasta. Mentang-mentang desa kita ini desa industri, sekolahnya banyak yang swasta. Ini mohon maaf ya Pak Maban ya. Ini sekolah swasta juga. Iya, saya mohon maaf juga Pak. Tetapi inilah harapan kita ke depan, supaya masyarakat kita ini yang masih kurang mampu itu bisa memasukkan anaknya ke sekolah negeri, tidak memikirkan biaya lagi. Kalau sekolah swasta tentu harus bayar SPP kan.
Kalau negeri kan nggak lagi. Nah, inilah salah satu. Yang keempat, mengumpulkan yang berserakan. Ini maknanya gini Pak, perusahaan begitu banyak di desa kita. Jangan bilang perusahaan itu tidak membantu desa kita. Mereka membantu, tetapi kita tidak tahu kemana bantuan mereka itu dikucurkan. Kita tidak tahu. Inilah artinya mengumpul yang berserakan. Contoh, saya ada juga dapat dari bocoran perusahaan-perusahaan yang ada. Mereka sudah membantu 5 macam bantuan. Yang pertama untuk fakir miskin. Yang kedua untuk anak yatim. Yang ketiga untuk pemuda. Yang keempat untuk pemimpinnya. Yang kelima untuk pendapatan desa. Dalam satu kantong mereka sudah menikmatinya, tetapi kita tidak merasakannya. Inilah yang terjadi. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa mendapatkan itu. Ya. Dan satu yang pasti Pak, desa baru mempunyai perusahaan begitu banyak. Tapi sayang, desa baru mempunyai pengangguran yang lebih banyak. Iya ya. Iya kan? Pemuda-pemuda kita banyak pengangguran. Bukan karena mereka tidak mau bekerja Pak, tetapi mereka tidak diterima di perusahaan tempat desa sendiri. Orang bantai kerbau di tempat kita, jangankan satu potong daging, setetes darah aja pemuda kita tidak pernah menikmati. Ya betul. Ya. Ini yang kita rasakan Pak. Karena saya sebagai ketua pemuda juga Pak, pernah mengajukan ke perusahaan. Mohon Pak, binaan untuk pemuda kami. Kami sudah kasih pemuda mana lagi? Ini Pak SK saya. Udah nanti konsultasi aja lah sama orang desa, sudah itu. Tapi kami konsultasi tidak pernah kita dapatkan. Jadi bagaimana pemuda kita mau bangkit? Sedangkan anggaran-anggaran yang dikasihkan untuk pemuda kita tidak bisa mereka nikmati. Mau bikin lapangan voli aja Pak, bolanya harus ngemis dulu. Sedangkan kita negara desa kita ini desa industri. Jadi kalau ada Bang Regar di sini, Bang Regar Wirabima, saya selalu minta bola sama dia Pak. Karena saya ketua pemudanya. Bang Regar, bantulah saya bola. Nah inilah. Jadi kedepannya saya sangat berharap kepada kita semua, bagaimana desa kita ingin maju. Jikalau ke 1, 2, 3, dan 4 ini bisa kita wujudkan, maka terwujudlah desa baru yang benar-benar baru. Iya, ya. Oke, sekian. Terima kasih. Pak,